Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan. Al-Iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul, dan tunduk al-izyan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke iman kepada Nabi dan Rasul. Adapun yang dimaksud iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Diutusnya Nabi dan Rasul itu merupakan bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemurahan Allah kepada setiap umat diutus seorang Rasul. Melalui para Nabi dan Rasul itu, manusia bimbingan untuk meyakini keberadaan Allah dan kemudian dapat beribadah kepadanya dengan benar. Secara bahasa, Nabi berarti pembawa berita, sedangkan Rasul berarti utusan.
Selanjutnya kita masuk ke perbedaan pengertian antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian, tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan di dalam Al-Quran, khususnya pada surah Al-Ahzab ayat 33 sampai 45 sebagai berikut, yang artinya, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi." Berdasarkan ayat tersebut, ada 4 tugas yang diemban oleh seorang Nabi dan Rasul. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Ketiga, sebagai pemberi peringatan. Keempat, sebagai juru dakwah. Selanjutnya kita masuk ke mukjizat Nabi dan Rasul. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab ajaza, yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian, kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang-orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Peristiwa luar biasa ini berupa perkara di luar hukum kebiasaan untuk menguatkan bukti kenabian, sekaligus sebagai tanda kebenaran bagi orang-orang yang mengingkarinya. Secara umum, mukjizat dibagi menjadi 2 macam. Pertama, mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Contoh mukjizat yang pertama ini misalnya
mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, seperti perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan lain sebagainya. Kedua, mukjizat yang bersifat non-materi, logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya, mulai semenjak diturunkannya Al-Quran sampai akhir zaman. Kemudian, meneladani sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul mempunyai 3 sifat pokok, yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Pertama, sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada pada diri seorang Nabi dan Rasul, yaitu sidik artinya benar, amanah artinya terpercaya, tablik artinya menyampaikan, fotonah artinya cerdas. Yang kedua, sifat jaiz, yaitu sifat yang mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya, seperti sakit, lelah, makan, minum, dan lain-lain. Ketiga, sifat mustahil, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul, yaitu 1. Kizib, artinya dusta. 2. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. 3. Kitman, artinya menyembunyikan. 4. Baradah, artinya bodoh. Sekian yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.